Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan rezekinya semakin hari semakin lancar. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membedah toko lagi, khususnya di Shopee. Ini salah satu member saya yang ada di grup Telegram. Untuk teman-teman yang baru yang menonton video saya mau membedah tokonya, baik itu toko di Shopee atau di Tokopedia, teman-teman bisa masuk ke grup Telegram saya, nanti kirim link tokonya buat kami bedah. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini nama tokonya yaitu Raisa Hijab. Di sini berarti jualan kerudung hijab ya. Oke, untuk produknya ini sedikit ya teman-teman. Untuk produknya ini sedikit. Oke, ini indikator untuk saya bedah ya tokonya. Jadi nanti teman-teman bisa disimak dan bisa diaplikasikan atau dipraktekkan ke toko teman-teman. Oke, yang pertama di sini pengikutnya sudah 1000 ya teman-teman. Di sini pengikut kalau sudah di 1000 atau di atas 1000 yaitu untuk meningkatkan trust atau kepercayaan. Semakin banyak pengikut toko kita, maka semakin bagus ya teman-teman. Cara menambahkan atau memperbanyak pengikut atau follower di Shopee, teman-teman bisa masuk ke toko yang kompetitor kita. Nanti teman-teman bisa follow unfollow pengikutnya. Jadi nanti masuk ke toko supplier yang berjualan sama dengan produk kita dan follow pengikutnya. Nanti setelah banyak teman-teman bisa unfollow itu ya. Untuk performa chatnya 88 ya. Di sini kurang maksimal ya. Kalau bisa 90 ke atas ya teman-teman untuk performa chat. Jadi ketika ada chat masuk, teman-teman harus gercep, harus fast respon. Kenapa harus fast respon? Karena dengan kita fast respon dalam membalas pesan, maka itu akan menjadi faktor dalam closingan teman-teman. Jadi biasanya kalau pembeli itu mengunjungi produk kita, dia tidak cuma mengunjungi satu produk aja teman-teman. Jadi biasanya dia mengecek di misalkan di toko kita, dia juga akan biasanya mengecek di toko kompetitor. Jadi dia tidak hanya menunggu balasan dari kita, tapi balasan dari supplier lain atau kompetitor lain. Kalau chat kita ini cepat, maka kemungkinan besar pembeli akan bertransaksi atau membeli di toko kita. Itu ya. Terus untuk penilaian di sini 5 ya. Jadi penilaiannya masih 7. Terus bergabung 13 bulan yang lalu teman-teman. Oke, yang pertama dari segi voucher. Di sini dari segi voucher ini sudah ada ya vouchernya. Voucher tokonya yaitu diskon 1.000, minimal belanja 200.000. Ini bisa diubah lagi ya untuk menarik. Jadi untuk diskonnya di sini nanti bisa atur bertahap, misalkan diskon 30%, diskon 40%, diskon 50%. Tapi nanti dibatasin maksimal cuma 1.000, maksimal cuma 2.000, itu bisa disetting. Jadi teman-teman untuk yang toko ini Raisa Hijab nanti bisa diubah ya untuk vouchernya biar lebih menarik lagi. Oke, untuk voucher kurang ya, nanti bisa diubah. Terus dari dua desain toko. Oke, di sini di logo tokonya ini sudah ada ya foto desain tokonya. Jadi ini sudah ada. Terus di sini tidak ada catatan atau tidak ada apa ya, deskripsi toko. Coba kita lihat di sini ya teman-teman, kita coba cari kompetitor yang serupa, misalkan hijab syar'i ya. Oke, misalkan produknya ini ya, misalkan kita masuk ini Shopee Mall teman-teman. Ini bisa jadi referensi juga. Nah, di sini ya yang saya jelaskan tadi untuk vouchernya itu kalau bisa seperti ini teman-teman, diskon 70% gitu. Maksimal ini 5.000. Nah, nanti teman-teman bisa coba diskon 50% itu bisa. Oke, di sini sudah terlihat bagus ya teman-teman
untuk di sini untuk tampilan tokonya untuk shopping mall biasanya itu sudah rapi. Jadi ini bisa jadi contoh ketika kita mau mendesain suatu toko. Jadi di sini vouchernya sudah ada. Terus di sini ada banner. Nah, di sini kita bisa kasih foto produknya. Kalau yang di sini kan nggak ada ya teman-teman. Di sini nggak ada sama sekali ya. Jadi ini kurang desainnya kurang bagus ya. Nah, terus di sini kalau ada dikasih video. Nah, di sini teman-teman ini ada videonya. Ini sudah bagus ya teman-teman. Jadi untuk desain toko di sini bisa cari referensi dari Shopee Mall atau dari kompetitor kita. Jadi untuk produk ini desain tokonya ini kurang ya. Jadi bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Terus yang ketiga foto produk. Oke, untuk foto produk sendiri produknya ini cuma 7 ya. Kalau bisa ini untuk produknya jangan cuma 7 aja. Kasih apa ya? Upload sebanyak mungkin. Misalkan cuma produknya cuma 7, nanti bisa dikasih atau dibuatkan foto dengan angel yang berbeda. Misalkan dari tampak samping, tampak depan, atau tampak dari atas. Itu bisa juga teman-teman. Jadi nanti misalkan produknya ini cuma sedikit, kita bisa upload sebanyak mungkin. Minimal 30 produk sampai 50 produk. Kalau cuma 7, nanti kesannya kalau ada pembeli masuk ke toko kita dan dia cuma ngelihat cuma 7, itu persepsi pembeli biasanya toko ini apa ya kurang kurang bagus atau kurang profesional gitu. Kalau kita di toko kita itu banyak produknya, biasanya kan pembeli itu mencari lagi, men-scroll atau melihat-lihat. Kalau cuma sedikit biasanya dia langsung kabur teman-teman. Jadi di sini untuk foto produknya kurang ya. Kita coba contoh di sini ya. Contoh di sini foto produknya. Oke. Nah, di sini ya. Misalkan backgroundnya ini kayak abu-abu. Ini disamain semua teman-teman. Backgroundnya cerah. Nah, di sini kan cerah semua gitu ya. Nah, terus misalkan backgroundnya putih, diputihin semua. Jadi ini kelihatannya rapi ya. Nah, seperti ini. Backgroundnya putih semua. Ini semakin rapi desain foto produk kita, maka pembeli semakin trust atau percaya dan nyaman ketika masuk ke toko kita. Jadi di sini ya, misalkan ini backgroundnya horden kuning, maka kuning semua. Jadi itu terlihat rapi. Di sini kan ada backgroundnya putih, terus ada nama-namanya. Terus di sini backgroundnya ini beda. Jadi kurang rapi, kurang tertata. Jadi dari segi foto produk di sini kurang ya, kurang rapi, kurang tertata. Nanti dimaksimalin aja. Terus dari segi produk, dari segi judul ya. Ini judul sangat penting sekali teman-teman. Ketika judul kita ini relevan atau tertarget, maka produk kita bisa muncul ketika ada pembeli yang mencari dengan kata kunci yang kita pasang. Misalkan ya, misalkan ini kan jualan apa ya? Oke, Himar Syar'i ya. Jadi ketika kita mau meriset judul atau mencari kata kunci yang tertarget dengan produk kita, kita bisa coba teman-teman suggest Shopee. Jadi teman-teman, di sini ya. Oke, di sini judulnya Himar Syar'i, hijab kain. Kalau kita mencari judul ini di Shopee, biasanya nggak muncul ya. Di sini nggak ada suggest lagi teman-teman. Oke, di sini nggak ada suggest lagi, berarti judul ini kurang bagus, kurang maksimal. Gimana Mas cara membuat judul yang bagus? Saya kasih contoh ya. Oke, misalkan kata kunci utamanya Himar Syar'i, maka kita ketikkan atau tulis di Shopee. Terus di sini ada suggest. Nah, suggest ini rekomendasi dari Shopee, kata kunci yang banyak pencariannya. Jadi ada di sini Himar Syar'i Ceruti Premium, Himar Syar'i Jumbo. Jadi di sini suggest yang muncul di sini teman-teman bisa ambil. Misalkan kita ambil di sini
Terus kita buat kata kunci, bank kata kunci. Kita bisa buat di Excel atau di mana ya, di spreadsheet. Kita pastekan di sini bisa. Terus kita cari di sini teman-teman. Ketika kita membuat judul, kita mencari volumenya. Volume dari judul ini, misalkan Himar Syar'i, kita masuk ke iklan ya. Masuk ke iklan. Di sini saya coba contohkan, tambahkan kata kunci, masuk di iklan. Oke. Dengan kata kunci Himar Syar'i, di sini ada 78.000 pencarian. Jadi di sini teman-teman bisa ditulis di sini, dikumpulin dengan volume search. Oke. Dengan Himar Syar'i, volume search-nya yaitu per bulan, yaitu 78.000. Jadi di sini teman-teman bisa cari volume search-nya yang di sini, terus dikumpulin di sini. Dikumpulin di sini volume search-nya berapa. Nanti kita menyusun judulnya dari yang paling besar di kiri sampai ke kanan. Jadi misalkan paling besar ini Himar Syar'i, maka kita urutkan Himar Syar'i ceruti premium jumbo. Terus misalkan 2 layar, kita bisa coba kasih 2 layar motif atau apalah yang sesuai dengan produk kita. Jadi di sini untuk Himar Syar'i hijab kain ini kurang maksimal, kurang tertarget. Jadi untuk judul ini bisa diubah atau diupdate ya. Oke. Itu dari segi judul teman-teman. Segi judulnya kurang. Jadi bisa terapkan cara yang saya praktekkan tadi ya. Terus untuk deskripsi, oke, untuk dari segi judul ini kurang ya. Terus untuk dari varian, dari warna ini sudah ada. Jadi kalau fashion biasanya kan ada warnanya, terus ada ukurannya, ini sudah ada. Terus untuk deskripsi yaitu harus padat jelas, singkat padat jelas ya. Jadi biasanya menerangkan kelebihan dari produknya. Misalkan di sini Raisa hijab. Terus ini Himar Syar'inya kelebihannya apa? Misalkan dari bahan, dari keunggulan, dari kompetitor lain. Itu ketika kita menulis kelebihan produk ini di deskripsi, itu memungkinkan ketika pembeli itu membaca, dia akan langsung apa ya? Langsung nyantol di otaknya kalau produk ini bagus. Jadi misalkan ya, Himar Syar'i ini, kelebihan Himar Syar'i ini adalah yang pertama misalkan kainnya halus, terus tidak mudah kusut, terus ukurannya jumbo atau varian warnanya banyak, itu bisa masukkan di sini. Terus yang selanjutnya bisa dari segi kainnya, ukurannya. Di sini kurang ya. Kelebihan dari produk ini apa? Bisa ditambahkan di sini. Terus ini seperti ini sudah bisa ya. Tapi di sini di awal itu tambahin kenapa kelebihan dari produk ini. Jadi untuk meningkatkan minat untuk membeli di produk kita. Jadi untuk deskripsi ini kurang. Oke. Jadi di sini teman-teman untuk toko Raisa hijab ini diperhatiin, yang kurang-kurang ini dimaksimalin lagi, diubah atau diupdate ya. Supaya apa? Kalau kita tetap melakukan atau memakai kata kunci ini atau foto ini biasanya kurang maksimal. Kalau lebih mau berkembang lagi atau bertumbuh lagi tokonya, kita harus merapikan atau mendesain, mengoptimasi toko kita semenarik mungkin, sebagus mungkin. Baik dari segi judul produk, ini judul produk sangat penting sekali. Terus setelah judul, foto produk ini dirapiin, konsep brandingannya gimana gitu. Terus dari segi deskripsi, terus dari segi promo. Ketika toko kita sudah jadi, yang dari 5 ini sudah jadi semua, maka nanti kita bisa tes iklan. Tes iklannya gimana mas caranya? Bisa tonton ada di video YouTube saya. Oke, mungkin itu saja bedah toko Raisa hijab ini. Semoga yang punya bisa nonton dan mempraktekkan apa yang kurang ini. Semoga kedepannya toko ini bisa berkembang lagi dan juga orderannya
semakin hari semakin banyak. Oke, mungkin itu saja video bedah toko kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan langsung komen. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Kalau mau belajar gratis, teman-teman bisa masuk ke link Telegram yang ada di deskripsi. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.